Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 2. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Judulnya, Pergi ke Pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penumpang setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang, ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Ayo menulis anak-anak, bacalah kembali teks Pergi ke Pulau. Dengan teliti ya. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, di sini adalah kalimat pertama pada paragraf pertama ya. Kemudian ini ada pada paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga, kalimat pertamanya adalah, dan ini kalimat pertama pada paragraf keempat. Paragraf kelima. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di sini paragraf pertama isi ceritanya, Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua isinya, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga isi ceritanya, selama di perahu, Paman menyapa penumpang dan berbincang-bincang. Paragraf keempat isi ceritanya, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis. Paragraf kelima, isi ceritanya adalah seperti apakah transportasi air di masa depan? Generasi sekaranglah penentunya. Ayo bercerita anak-anak,
Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang kamu sukai. Alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, di sini ada sepeda ya, dulu dan sekarang. Kemudian di sini ada pesawat dulu dan sekarang. Di sini ada kereta api dulu dan sekarang. Kemudian kapal ya, atau perahu dulu dan sekarang menjadi kapal feri ya. Kemudian di sini ada mobil zaman dulu dan mobil zaman sekarang. Ayo amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman penumpang perahu ada laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Ada yang mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada yang mengenakan seragam. Ayo mencoba anak-anak, pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. Ya, 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. 5. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Ayo berlatih anak-anak, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Tindakan menjaga keselamatan. Contohnya, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya, agar saat terjadi kecelakaan ada yang menyaksikan, sehingga segera dilakukan pertolongan. Kemudian, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya, untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya, ombak besar dapat menyeret orang ke tengah laut. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya karena dapat membahayakan keselamatan. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda tajam dapat melukai anggota tubuh saat berenang di dalam air. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain di pantai. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.